Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini adalah kisah horor pendakian yang dialami oleh 3 orang. Imin, Bagas, dan Ferry. Mereka hanya ingin menambah pengalaman mendaki mereka. Gunung Sumbing yang menjadi pilihan meskipun jalur yang mereka pilih terasa sepi dan sedikit pendaki. Awalnya semuanya berjalan lancar hingga mereka mendirikan tenda di pos 4 dan mulai merasa ada yang aneh. Beberapa pendaki yang ada di situ wajahnya terlihat pucat, asing, dan tanpa suara. Anehnya, keesokan paginya tenda-tenda mereka itu hilang tanpa jejak. Ketakutan mulai merayapi mereka, tapi mereka mencoba berpikir logis. Mungkin para pendaki itu sudah turun terlebih dahulu atau mungkin naik ke atas. Namun, semakin lama kejadian aneh terus menghantui mereka. Imin merasa langkahnya berat, seolah ada yang menahan. Di jalur turun, sosok misterius mulai menampakkan diri. Sampai akhirnya, Imin sadar semua ini terjadi mungkin karena sesuatu yang ada pada dirinya. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di Gunung Sumbing. Kini, mereka hanya bisa berharap kembali dengan selamat sebelum makhluk itu benar-benar mengambil salah satu dari mereka. Tapi, apakah penghuni Sumbing akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Imin, Bagas, dan Ferry. Mereka duduk melingkar di sebuah warung kopi pinggir jalan, membahas rencana mereka dengan penuh semangat. Secangkir kopi hitam mengepul di hadapan mereka, sementara suara kendaraan yang berlalu lalang di jalanan menambah riuh suasana malam itu. "Gunung Sumbing bro, kita harus coba," ujar Bagas dengan mata berbinar. "Seriusan, Sumbing itu gak main-main, tinggi banget," sahut Ferry mengernyitkan dahi. Imin yang sejak tadi sibuk menggambar jalur pendakian di selembar kertas, dia mengangkat kepalanya. "Tapi justru itu tantangannya. Kalau kita bisa sampai ke puncaknya, kita bakal lebih bangga dari pas naik perahu dulu." Mereka bertiga memang sudah pernah mendaki ke Gunung Perahu di Wonosobo. Itu adalah pengalaman pertama mereka. Dan meskipun cukup melelahkan, mereka berhasil sampai ke puncak untuk menikmati sunrise yang memukau. Kini, setelah beberapa bulan berlalu, keinginan untuk menaklukkan gunung yang lebih tinggi semakin kuat. "Oke, berarti kita fix naik Sumbing. Sekarang kita harus nyiapin semuanya. Tenda, logistik, fisik, mental, dan semuanya harus matang," kata Bagas sambil mencatat di ponselnya. Mereka pun mulai menyusun rencana lebih rinci. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan membeli perlengkapan tambahan yang belum mereka miliki. Meskipun semangat membara, tidak satupun dari mereka yang menyadari bahwa perjalanan kali ini akan jauh lebih berat dan penuh tantangan dibandingkan pendakian sebelumnya. Hari Rabu, pagi yang cerah menyambut perjalanan mereka. Imin mengendarai motornya sendiri, sementara Bagas dan Ferry berboncengan di belakangnya. Udara sejuk khas dataran tinggi mulai terasa saat mereka semakin mendekati Desa Butuh, pintu gerbang menuju jalur pendakian Gunung Sumbing. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk membeli beberapa logistik yang masih kurang. Mie instan, roti, air mineral, serta beberapa cemilan mereka masukkan ke dalam tas. "Ini udah cukup kan?" tanya Ferry sambil mengecek daftar belanja yang sudah mereka buat. "Harusnya sih udah cukup, kita nggak boleh boros barang bawaan, takut makin berat nanti pas naik," jawab Imin yang memang paling detail soal perbekalan. Setelah semuanya sudah siap, mereka melanjutkan perjalanan menuju base camp. Namun, setibanya di sana mereka justru terkejut.
Basecamp pendakian itu terlihat sepi. Tidak ada pendaki lain yang biasanya ramai berkumpul untuk bersiap mendaki. Hanya mereka bertiga di sana. Loh, kok sepi banget? Bagas mengernyitkan dahi. Ferry melihat ke sekeliling. Warung-warung kecil yang biasanya melayani pendaki pun tutup. Tidak ada suara orang berbincang, hanya angin yang berembus pelan. Serem juga ya, kirain jalur ini cukup populer, ujar Ferry sambil merapatkan jaketnya. Sejenak, mereka ragu. Mungkin sebaiknya mereka memilih jalur lain yang lebih ramai. Tapi di sisi lain, mereka sudah menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai ke sini. Udahlah, kita berpikir positif aja. Mungkin emang lagi sepi karena bukan weekend, kata Imin mencoba menenangkan suasana. Bagas dan Ferry saling pandang, lalu mengangguk. Mereka memutuskan untuk tetap lanjut. Setelah memarkir motor, mereka berjalan menuju pos perizinan, mendaftarkan nama mereka, dan bersiap untuk mendaki siang itu juga. Tanpa mereka sadari, jalur yang sepi ini bukan sekedar kebetulan. Setelah semua persyaratan pendakian lengkap dan nama mereka tercatat di buku registrasi, Imin, Bagas, dan Ferry duduk sebentar di teras basecamp. Mereka menikmati angin sejuk dan membiarkan tubuh mereka beradaptasi sebelum benar-benar memulai perjalanan. Santai dulu, biar nggak kaget nanti pas jalan, ujar Imin sambil merenggangkan kaki. Bagas membuka bungkus coklat batang dan menggigitnya. Jam 11 kita start ya, masih ada cukup waktu buat sampai minimal di pos 3 sebelum gelap, katanya. Setelah merasa cukup istirahat, mereka berdiri melingkar, menundukkan kepala, dan berdoa. Doa sederhana, tapi itu penuh harapan agar perjalanan ini berjalan lancar dan mereka bisa pulang dengan selamat. Pukul 11 tepat, mereka melangkah dengan penuh semangat. Jalan setapak di awal jalur pendakian cukup landai dengan pemandangan ladang sayur di kiri dan kanan. Sesekali mereka berpapasan dengan warga desa yang sedang beraktivitas di kebun. "Pagi mas, mau naik ya?" sapa seorang petani tua dengan senyum ramah. "Iya pak," jawab Bagas. Petani itu mengangguk-angguk. "Hati-hati ya, jarang ada yang naik lewat sini kalau hari biasa." Mereka bertiga saling pandang sejenak, tapi tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Mereka terus berjalan, mengikuti jalur yang mulai menanjak. Perjalanan hingga pos 1 berjalan lancar. Nafas mulai terasa lebih berat, tapi semangat mereka masih tinggi. Setibanya di pos, mereka duduk di bawah pohon rindang, mengatur nafas dan mengobrol santai. "Ternyata enak juga ya jalurnya, gak separah yang aku bayangin," kata Ferry sambil meminum air. "Iya sih, tapi ini baru awal, jangan sombong dulu," sahut Imin tertawa kecil. Bagas melihat ke langit. Awan tipis berarak pelan, memberi pertanda cuaca masih bersahabat. Namun, jauh di dalam hutan, suara burung yang tadi ramai mulai menghilang. Suasana mendadak terasa hening. Tanpa mereka sadari, pendakian ini baru saja dimulai, dan jalur yang sepi menyimpan sesuatu yang tidak mereka duga. Setelah cukup istirahat di pos 1, Imin, Bagas, dan Ferry kembali melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah mereka mendaki jalur yang semakin menanjak. Vegetasi di sekitar mereka mulai berubah. Ladang-ladang sayur perlahan menghilang, berganti dengan pepohonan tinggi dan semak-semak lebat. Perjalanan berjalan lancar. Mereka berhenti beberapa kali di pos-pos berikutnya untuk mengatur nafas dan mengisi tenaga dengan cemilan ringan. Waktu terus berjalan, dan mereka mulai merasakan dinginnya udara gunung yang semakin menusuk. Ketika akhirnya mereka tiba di pos 4, langit sudah gelap.
Jam di ponsel Ferry menunjukkan pukul 7 malam. "Akhirnya sampai juga," seru Bagas sambil mengempaskan tas carrier di punggungnya. Di sekitar mereka, beberapa tenda pendaki lain sudah berdiri. Cahaya lampu senter berpendar di antara kabut tipis yang turun perlahan. Suasana di pos 4 cukup ramai, namun tidak terlalu padat. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda agak jauh dari tenda pendaki lain. "Kita bikin di sini aja, agak nyamping, lebih santai, gak ganggu orang lain juga," kata Imin sambil menunjuk tanah yang cukup datar di ujung area berkemah. Bagas mengangguk setuju. "Iya ya, biar lebih bebas juga." Tempatnya memang tidak begitu luas, sehingga mereka harus mencari posisi yang benar-benar datar agar bisa tidur nyaman. Setelah beberapa menit mencari dan membersihkan area dari batu serta akar pohon, mereka mulai mendirikan tenda. Selesai memasang tenda, mereka segera mengganti baju yang basah oleh keringat dan mengenakan jaket tebal. Angin malam semakin kencang, membuat suhu terasa lebih dingin dari yang mereka bayangkan. "Kita masak dulu yuk, lapar banget nih," ujar Ferry sambil mengeluarkan peralatan masak dari dalam tas. Dengan cepat, mereka menyalakan kompor portable dan mulai memasak mie instan, serta menyeduh kopi hangat. Uap panas mengempul dari gelas mereka, memberikan sedikit kehangatan di tengah malam yang semakin sunyi. Saat itu, mereka belum menyadari bahwa memilih tempat di ujung area perkemahan bukanlah keputusan terbaik. Malam semakin larut. Di depan tenda, api kecil dari kompor portable masih menyala, menghangatkan udara dingin yang mulai menusuk hingga ke tulang. Aroma mie instan yang baru saja matang bercampur dengan uap kopi hitam yang mengepul di udara. Imin yang sedari tadi sibuk mengaduk mie instan di mangkoknya, sesekali melirik ke arah sekumpulan pendaki lain yang berkemah sekitar 10 meter dari mereka. Ada sesuatu yang aneh. Dalam tamaram cahaya senter dan headlamp, wajah-wajah pendaki itu tampak pucat. Hampir tidak ada ekspresi. Mereka duduk diam, menghadap ke tenda masing-masing, seolah tidak peduli dengan sekeliling. Bahkan, saat teman-temannya bercanda atau berbicara, ekspresi mereka tetap datar. Namun, Imin mengabaikan perasaan aneh itu. Mungkin mereka capek, atau memang begitu wajahnya, pikirnya sambil melanjutkan makan. Bagas dan Ferry tidak memperhatikan apapun yang janggal. Mereka asik menikmati makan malam sambil bercanda, terkadang tertawa kecil untuk menghangatkan suasana. Setelah selesai makan, mereka duduk di depan tenda, menyeruput kopi sambil menikmati langit malam yang dipenuhi bintang. Udara semakin dingin, membuat mereka merapatkan jaket masing-masing. Imin yang masih penasaran akhirnya membuka suara. Kalian berdua sadar gak sih? Ada yang aneh sama pendaki-pendaki di sebelah sana?" Tanyanya dengan pelan, menunjuk dengan dagunya ke arah tenda yang tadi dia perhatikan. Bagas menoleh sekilas, lalu mengangkat bahu. "Kenapa? Mereka biasa aja kan?" Ferry menoleh, memperhatikan sejenak, lalu kembali ke kopinya. "Mungkin mereka capek, Min. Kamu kebanyakan mikir sih," katanya dengan santai. Imin menghela nafas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya. Tapi entah kenapa, semakin malam, suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Terlalu sunyi, seolah-olah hanya ada mereka bertiga di area itu. Para pendaki pucat itu masih beraktivitas di sekitar tenda mereka. Jika dihitung, ada 7 orang, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Mereka terlihat sibuk dengan sesuatu, entah apa. Tapi yang membuat Imin semakin heran adalah gerakan mereka terasa kaku dan tidak alami. Mereka tidak tertawa,
tidak bercanda seperti pendaki pada umumnya. Hanya melakukan gerakan yang sama berulang kali, membenahi tenda, merapikan barang, lalu duduk diam. Udara semakin dingin, angin gunung mulai berhembus lebih kencang, menusuk hingga ke dalam jaket mereka. Ferry akhirnya menguap dan mengusap kedua tangannya yang mulai terasa beku. "Udah, masuk aja yuk. Tidur biar besok pagi nggak loyo," ajaknya. Bagas mengangguk setuju, lalu berdiri dan merenggangkan badannya. Imin masih menatap ke arah para pendaki aneh itu. Tapi akhirnya dia ikut masuk ke dalam tenda. Setelah masuk dan mengatur posisi tidur, mereka bertiga melanjutkan obrolan ringan sambil tiduran. "Besok kita summit jam berapa?" tanya Bagas. "Jam 3 atau 4 aja, biar bisa sampai ke puncaknya pas sunrise," jawab Imin. Mereka terus mengobrol dengan santai. Namun di tengah pembicaraan, Imin tiba-tiba sadar sesuatu yang aneh. Tadi, di luar para pendaki itu masih beraktivitas, mengobrol, merapikan barang. Ada yang duduk di dekat tenda mereka. Tapi sekarang, suara mereka sama sekali tidak terdengar. Hening. Tidak ada suara tenda bergesek dengan angin. Tidak ada suara bisikan atau langkah kaki. Tidak ada bunyi peralatan yang mereka gunakan. Sama sekali tidak ada. Bagas dan Ferry sepertinya tidak menyadari ini. Mereka masih mengobrol dengan santai. Tapi Imin, dia mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Bagaimana bisa dalam sekejap suara aktivitas mereka hilang begitu saja? Mereka bertiga tidak langsung tidur. Tapi semakin lama, suara di dalam tenda semakin dingin dan semakin mencekam. Di luar sana, dalam gelapnya malam, sesuatu sedang mengawasi mereka. Imin akhirnya mengabaikan kegelisahannya. Mungkin hanya pikirannya saja yang terlalu banyak berasumsi. Udara dingin semakin menusuk dan perlahan-lahan rasa kantuk mulai menyerangnya. Bagas mengambil ponselnya dan menyetel alarm untuk pukul 4 pagi. Biar nggak kesiangan, katanya sebelum akhirnya ikut memejamkan mata. Ferry juga sudah terlelap, hanya terdengar nafasnya yang teratur. Imin menghela nafas pelan, membenarkan posisi tidurnya, dan akhirnya menyerah pada kantuk yang semakin berat. Pip pip. Suara alarm ponsel Bagas berdering dengan nyaring, memecah kesunyian tenda. Dengan gerakan malas, dia meraba-raba ponselnya, lalu mematikannya. "Oi, bangun, udah jam 4 nih," katanya sambil mengguncang bahu Imin dan Ferry. Imin mengeliat pelan, sementara Ferry hanya menggumam tidak jelas sebelum akhirnya bangun dengan enggan. Udara masih sangat dingin, bahkan terasa lebih menusuk daripada tadi malam. Mereka bertiga merapatkan jaket mereka sebelum akhirnya membuka resleting tenda dan keluar untuk membuat minuman hangat sebelum summit ke puncak. Namun, begitu mereka berdiri di luar tenda, mereka bertiga terdiam. Mata mereka membelalak, bulu kuduk berdiri, dan tanpa sadar, tubuh mereka terasa kaku. Tenda-tenda yang tadi malam ada di sekitar mereka, termasuk para pendaki aneh itu, kini sudah tidak ada. Tidak ada jejak sama sekali, tidak ada bekas alas kaki di tanah, tidak ada bekas api unggun, tidak ada suara. Hanya ada satu, tenda asing yang masih berdiri di tempat itu. Dan tenda itu berbeda dari tenda yang mereka lihat semalam. Imin menelan ludah, berusaha mencari penjelasan yang logis. Gila, mereka pergi kemana? Kok bisa nggak ada jejak sama sekali? Bagas memperhatikan Ferry, berharap temannya itu juga menyadari sesuatu yang tidak beres. Namun, Ferry justru menghela nafas panjang, berusaha tetap tenang.
Udahlah, jangan terlalu dibikin serem, katanya sambil merapikan jaket. Mungkin mereka udah naik ke puncak sebelum kita bangun. Bisa aja mereka emang tipe pendaki yang gak suka berisik. Jadi pas beres-beres tenda juga pelan-pelan. Mereka tidak ingin larut dalam ketakutan dan menganggap perkataan Ferry itu benar. Mereka membuat minuman hangat dan makan beberapa helai roti yang dibeli ketika perjalanan kemarin. Beberapa menit menghangatkan tubuh dengan kopi dan teh panas, suasana mulai terasa lebih nyaman. Imin, Bagas, dan Ferry mulai meyakinkan diri bahwa tidak ada yang aneh. Mungkin pendaki-pendaki semalam memang sudah samit terlebih dahulu. Namun, saat mereka sedang menikmati minuman hangat, tiba-tiba terdengar suara resleting tenda yang terbuka dari satu-satunya tenda yang tersisa. Mereka bertiga refleks menoleh. Dari dalam tenda itu, keluarlah 2 orang laki-laki. Salah satunya berbadan cukup tinggi dengan jaket biru tua, sedangkan yang satunya lebih pendek dan mengenakan buff menutupi setengah wajahnya. Salah satu dari mereka tersenyum dan menyapa, seolah tidak ada yang aneh. "Pagi bro, mau summit juga?" katanya dengan ramah. Meskipun masih sedikit waspada, Imin membalasnya dengan anggukan. "Iya mas, ini baru mau siap-siap." Bagas dan Ferry ikut menyapa balik, berusaha bersikap biasa saja. Kedua pendaki itu lalu duduk di depan tenda mereka, melakukan hal yang sama, membuat minuman hangat dan makan makanan ringan. Sekilas, mereka tampak normal. Namun entah kenapa, perasaan aneh masih mengganjal di benak Imin. Kenapa mereka tidak melihat 2 orang ini semalam? Kapan mereka datang? Setelah beberapa menit, salah satu dari mereka yang tinggi berjaket biru menoleh ke arah Imin, Bagas, dan Ferry. "Summit bareng yuk, biar rame, daripada jalan sendiri-sendiri," ajaknya dengan senyum tipis. Imin menoleh ke Bagas dan Ferry, mencari pendapat mereka. Bagas mengangkat bahu. "Ya udah, boleh juga. Lumayan ada tambahan teman di jalan," katanya dengan santai. Ferry juga mengangguk. "Biar ada yang nemenin, siapa tahu kita bisa ngobrol sepanjang jalan." Imin tidak langsung setuju. Perasaan aneh yang dia rasakan sejak tadi malam belum hilang sepenuhnya. Namun, mengingat situasi ini masih masuk akal dan lebih baik mendaki bersama orang lain daripada hanya bertiga. Akhirnya dia mengiyakan. "Oke, kita summit bareng," jawabnya. Kedua pendaki itu tersenyum, lalu kembali menyeruput minuman mereka. Namun, di balik senyum mereka, Imin masih merasa ada sesuatu yang janggal. Sekitar pukul 4:30 pagi, rombongan kecil itu mulai menapaki jalur menuju ke puncak. Udara terasa sangat dingin, menusuk hingga ke dalam jaket mereka. Nafas mereka keluar dalam bentuk uap tipis, menandakan betapa dinginnya pagi itu. Perlahan tapi pasti, mereka berjalan menembus kegelapan, hanya ditemani cahaya headlamp yang mereka kenakan. Sambil berjalan mereka mulai mengobrol untuk menghilangkan rasa kantuk dan lelah. "Oh iya, aku Ferry, ini Imin, dan yang itu Bagas," kata Ferry sambil menunjuk kedua temannya. "Kalian berdua namanya siapa?" Salah satu dari mereka, si tinggi berjaket biru, menjawab sambil tersenyum. "Aku Sofyan, ini temanku Dennis." Dennis yang sejak tadi tampak lebih banyak diam, dia hanya mengangguk kecil. Obrolan berlanjut, hingga akhirnya Ferry menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal di pikirannya. Mas Sofyan, Mas Dennis, kalian naik kapan? Sejak kapan dirikan tenda di pos 4? Tanyanya dengan santai, tapi penuh rasa penasaran. Sofyan berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kita sampai di pos 4 sekitar jam 10 malam.
Capek banget, jadi habis pasang tenda langsung tidur. Jawaban itu membuat Imin, Bagas, dan Ferry menyadari sesuatu. Kedatangan mereka di jam 10, mereka bertiga sudah tidur. Tentu saja mereka tidak tahu. Imin yang sejak tadi merasa ada sesuatu yang janggal, akhirnya bertanya dengan hati-hati. Oh gitu ya, terus semalam kalian lihat ada 2 tenda lain di pos 4 nggak? Sofyan dan Dennis saling pandang sebentar, lalu menggeleng. Tenda lain? Nggak ada bro, sejauh yang aku lihat cuma tenda kalian bertiga aja tuh di pos 4. Nggak ada siapa-siapa lagi. Langkah mereka terhenti. Mereka bertiga saling bertatapan, merasakan hawa dingin yang benar-benar terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Bagas menelan ludah. Tapi semalam ada 7 pendaki. Dennis dan Sofyan tampak bingung. Serius? Kami nggak lihat ada siapa-siapa selain kalian. Keheningan menyelimuti mereka. Pikiran mereka mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kalau benar yang dikatakan Sofyan dan Dennis, siapa sebenarnya para pendaki yang mereka lihat semalam? Mereka bertiga merasa bulu kuduknya meremang, tapi tidak ada yang ingin membahasnya lebih jauh. Akhirnya, mereka sepakat untuk tidak memperpanjang soal itu, setidaknya sampai mereka di puncak. Namun, dalam hati masing-masing dari mereka mulai menyadari satu hal. Mereka tidak sendirian di gunung ini. Udara dingin semakin menusuk saat mereka semakin dekat dengan puncak. Langkah kaki mulai terasa berat, tapi semangat mereka tidak luntur karena cahaya jingga di ufuk timur mulai terlihat. Tanda matahari akan segera terbit. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka sampai di puncak Gunung Sumbing. Saat itu langit mulai berubah warna dan hitam pekat menjadi gradasi jingga keemasan. Sinar matahari perlahan menerangi lautan awan yang membentang luas di bawah mereka, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Mereka terdiam karena terpesona. Rasa lelah, dingin, dan ngantuk seolah hilang begitu saja, tergantikan oleh rasa kagum akan keindahan alam yang tersaji di hadapan mereka. Bagas menarik nafas, lalu dia mengembuskan sambil tersenyum. Gila, ini keren banget. Ferry mengangguk setuju. Worth it banget naik ke sini. Lihat tuh, kayak ada di negeri awan kita. Imin, yang sejak tadi masih kepikiran soal kejadian semalam, akhirnya ikut larut dalam suasana. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengabadikan momen. Di sekitar mereka, banyak pendaki lain yang sudah sampai lebih dulu. Beberapa berasal dari jalur lain, seperti jalur Garung dan Bowongso. Mereka berkumpul, berfoto, dan menikmati suasana pagi di puncak. Sofyan dan Dennis juga ikut berfoto bersama mereka. Seolah kejadian aneh di pos 4 tadi sudah terlupakan untuk sementara. Namun, di tengah kebahagiaan itu Imin masih merasa ada sesuatu yang janggal. Entah kenapa, sejak mereka sampai di puncak perasaan itu belum juga hilang. Dan saat Imin melihat ke arah barisan pendaki lain, dia merasa seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tapi dia masih ragu, apakah itu hanya perasaannya saja, atau memang ada sesuatu di antara mereka. Setelah puas menikmati puncak, mereka berlima mulai perjalanan turun menuju ke pos 4. Turun dari puncak terasa lebih mudah, meskipun jalurnya cukup curam di beberapa titik. Mereka berjalan santai sambil mengobrol untuk mengalihkan rasa lelah. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya mengetahui bahwa Sofyan dan Dennis mendaki dari jalur yang berbeda. Oh, jadi kalian naik lewat Mangli? Tanya Imin. Sofyan mengangguk. Iya, kita naik via Mangli, tapi jalurnya ketemu sama jalur Kaliangkrik di pos 3. Makanya kita bisa ketemu di pos 4. Bagas mengangguk paham.
Oh pantesan, soalnya dari kemarin kita nggak ngeliat kalian tuh di base camp. Dennis menimpali sambil tertawa kecil. Iya, kalau dari Mangli emang jarang ketemu pendaki dari Kaliangkrik sebelum pos 3. Obrolan ringan itu membuat perjalanan terasa lebih cepat. Dan tanpa terasa, mereka akhirnya sampai kembali di pos 4. Sesampainya di sana mereka memutuskan untuk istirahat lebih lama. Ferry langsung duduk di atas matras dan menghela nafas panjang. Dingin banget ya, walaupun udah siang. Imin membuka bekal mereka, lalu mengajak yang lain untuk makan bersama. Sambil makan, mereka berbincang tentang perjalanan tadi dan saling bertukar cerita tentang pengalaman mendaki di gunung ini. Di tengah-tengah obrolan, Sofyan bertanya, "Oh iya, kalian bakal turun jam berapa?" Bagas menatap langit yang masih cerah. "Ya mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 siang lah, biar nanti sampai di base campnya nggak terlalu sore." Dennis mengangguk. "Sama sih, kita juga bakal turun sekitar jam segitu." Suasana saat itu sangat tenang, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Namun, di tengah keheningan itu Imin mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sejak tadi, dia sesekali melirik ke tempat di mana 2 tenda aneh itu berdiri semalam. Sekarang tempat itu kosong, tidak ada bekas tapak kaki, tidak ada jejak tenda yang pernah berdiri di sana. Seolah memang tidak pernah ada siapa-siapa di sana sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih kencang, tapi dia memilih untuk tidak membahasnya. Dia hanya bisa berharap bahwa semua ini hanyalah pikirannya saja. Tanpa mereka sadari, istirahat panjang di pos 4 itu akan menjadi awal dari kejadian aneh berikutnya. Siang itu, di bawah langit yang masih cerah, mereka berlima tanpa sadar tertidur di pos 4. Awalnya, mereka hanya ingin beristirahat sebentar setelah makan siang. Angin gunung yang sejuk membuat tubuh mereka semakin rileks, dan tanpa disadari, mata mereka terpejam satu persatu, hingga akhirnya semuanya tertidur pulas. Bukan sekedar tidur biasa, tapi tidur yang terasa sangat dalam, seolah ada sesuatu yang membuat mereka terpaksa untuk tetap terlelap. Jam 4 sore, Ferry membuka matanya perlahan. Pandangannya masih buram, kepalanya sedikit pening. Saat dia melihat jam di ponselnya, dia terkejut. "Gila, udah jam 4 sore?" serunya. Dia segera mengguncang bahu Imin dan Bagas, membuat mereka tersentak bangun. "Oi, bangun, udah jam 4. Bagas yang masih setengah sadar langsung melihat jamnya sendiri. Matanya membelalak. "Hah? Serius? Kok bisa sih?" Sementara itu, Sofyan dan Dennis juga mulai terbangun. Sofyan mengucek matanya, sementara Dennis menghela nafas panjang. Dennis menarik napas dalam dan menjelaskan sesuatu. "Aku sadar waktu kalian tiba-tiba tidur semua. Awalnya sih aku pikir kalian cuma mau istirahat sebentar, jadi aku nggak bangunin. Tapi makin lama aku merasa ada yang aneh. Kalian semua tidur terlalu pulas. Aku sempat coba buat tetap bangun, tapi lama-lama badanku berat banget. Mataku juga makin ngantuk. Akhirnya aku juga tidur deh." Mereka semua saling berpandangan. "Kita tidur selama hampir 3 jam lebih nih. Kenapa bisa gitu ya?" gumam Bagas dengan pelan. Tidak ada yang menjawab, dan saat mereka sedang kebingungan, Imin yang masih dalam keadaan berbaring kemudian menggigil. Ferry yang menyadarinya langsung menoleh. "Min, kamu kenapa?" Imin duduk diam, wajahnya terlihat pucat, bibirnya sedikit bergetar, dan tubuhnya menggigil meskipun mereka masih di siang hari. Dingin banget," gumamnya dengan pelan. Bagas segera merogoh jaket tambahan di dalam tasnya dan menyerahkan kepada Imin. "Ini Min, pakai dulu, kamu pucat banget."
Imin mengenakan jaket itu, tapi tetap saja rasa dinginnya tidak berkurang. Dan saat itu, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka berlima. Tidur selama 3 jam lebih tanpa sadar, tubuh mereka yang terasa berat saat bangun. Dan sekarang, Imin tiba-tiba menggigil hebat. Ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka belum menyadari bahwa ini hanya permulaannya saja. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda sore yang semakin gelap. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, dan mereka sadar harus segera turun sebelum malam tiba. Tanpa banyak bicara, mereka berlima segera mengemasi barang-barang mereka. Imin masih terlihat pucat dan menggigil, tapi dia berusaha untuk tetap kuat. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan atau menguras energinya. "Kamu yakin bisa jalan, Min?" tanya Bagas dengan nada khawatir. Imin mengangguk lemah. "Bisa, cuma agak berat aja. Kalian jangan khawatir." Ferry menepuk bahunya. "Kalau kamu udah gak kuat bilang aja, kita bisa istirahat." Imin hanya tersenyum tipis, lalu mereka berlima mulai melangkah turun dari pos 4. Saat perjalanan turun, di awal-awal perjalanan, mereka berjalan dengan kecepatan normal. Meskipun Imin sesekali terbatuk dan nafasnya terdengar berat. Namun, semakin lama mereka berjalan, Imin semakin sering berhenti. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Setiap kali dia melangkah, kakinya terasa seperti tertarik ke belakang, seolah ada yang mencengkramnya. Di belakang, Sofyan memperhatikan hal itu. "Mas Imin, kamu kenapa? Kamu makin pelan jalannya?" tanyanya. Imin menghela nafas panjang. "Aku ngerasa berat banget, kayak ada yang nahan." Dennis yang ada di sebelahnya ikut melihat ke arah kaki Imin. Tidak ada tali, tidak ada beban tambahan, tapi memang terlihat jelas bahwa Imin berjalan dengan susah payah. Ferry mulai merasa tidak enak. "Udah, kita istirahat sebentar dulu," katanya. Mereka berhenti di sebuah batu di pinggir jalur. Imin duduk di atas batu itu sambil memijat kakinya sendiri. Wajahnya semakin pucat. Bagas menyodorkan air mineral kepadanya. "Minum dulu, Min." Imin mengambil botol itu dan meneguknya. Tapi tiba-tiba, tangannya bergetar hebat. Botol itu hampir jatuh dari tangannya. Sofyan yang melihat itu mulai merasa ada yang janggal. "Ini kayaknya bukan kelelahan biasa, Mas," gumamnya dengan pelan. Mereka semua terdiam. Di sekitar mereka, hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya angin dingin yang berhembus perlahan. Dan saat itu, Imin mengangkat wajahnya dan menatap mereka. Di matanya ada sesuatu yang berubah, seperti ada sesuatu yang lain dalam dirinya, sesuatu yang bukan Imin. Setelah cukup beristirahat, Imin akhirnya mengatakan ingin melanjutkan perjalanan turun. Meskipun tubuhnya masih terasa berat, dia tetap berusaha berjalan. Bagas, Ferry, Sofyan, dan Dennis pun sepakat untuk berjalan lebih pelan agar bisa mengimbangi langkahnya. Langit mulai berubah warna. Matahari semakin condong ke barat, pertanda senja akan tiba. Sepanjang perjalanan turun menuju pos 3, suasana terasa semakin sunyi. Tidak banyak suara alam yang biasanya menemani perjalanan turun. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya suara angin yang sesekali berhembus. Namun, mereka memilih untuk tetap fokus pada perjalanan. Pelan tapi pasti, mereka akhirnya sampai di pos 3 saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat.
Di pos 3, mereka berhenti untuk istirahat sebentar. Tempat itu terasa lebih nyaman dibanding pos 4 karena lebih landai dan agak terlindung dari angin. Sofyan dan Dennis mulai merapikan tas mereka, bersiap untuk melanjutkan perjalanan turun melalui jalur Mangli. Momen perpisahan pun tiba. Sofyan menepuk bahu Bagas. "Oke bro, kita turun duluan ya." Bagas mengangguk. "Oke mas, hati-hati ya di jalan. Thanks, udah summit bareng tadi." Dennis mengangguk. "Oke, sama-sama. Tapi kalau kalian gak kuat, mending bermalam aja di sini. Jangan maksain turun dalam kondisi Mas Imin yang kayak gini." Ferry ikut menimpali. "Siap bro, kalian juga hati-hati ya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan." Mereka berlima berjabat tangan. Sofyan dan Dennis pun akhirnya melanjutkan perjalanan turun melalui jalur Mangli, meninggalkan Imin, Bagas, dan Ferry di pos 3. Setelah mereka pergi, suasana kembali sunyi. Mereka bertiga duduk di atas batu besar, mencoba mengatur nafas dan menikmati udara sore yang semakin dingin. Bagas melihat ke arah langit yang mulai gelap. Bulan belum tampak, tapi kabut tipis mulai turun perlahan. Ferry menyalakan senter kecilnya dan berkata, "Gimana Min? Kamu udah siap turun atau mau istirahat lebih lama?" Imin tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan. Matanya tampak kosong. Lalu, dalam suara yang nyaris berbisik dia berkata, "Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita." "Min, kamu jangan ngelantur. Udah malam nih," kata Ferry pelan. Imin menghela nafas panjang sebelum menjawab, "Kayaknya aku gak kuat, Fer. Kita bermalam di sini aja ya." Bagas yang sejak tadi memperhatikan langsung setuju. "Bener juga sih, kalau kamu maksa turun, takutnya malah drop di jalan. Lagian pos 3 masih cukup aman buat ngecamp," kata Bagas. Tanpa menunda waktu, mereka mulai bersiap untuk bermalam. Bagas membuka tasnya dan mengeluarkan kompor portable untuk membuat teh hangat. "Aku bikin teh dulu ya buat kamu Min, biar badan kamu bisa hangat," katanya sambil menyalakan api kecil di atas kompor. Imin hanya mengangguk pelan, lalu tiba-tiba dia berkata, "Aku ke belakang dulu ya, mau buang air." "Jangan jauh-jauh," pesan Ferry. Imin hanya mengacungkan jempol, lalu berjalan menjauh dari tempat mereka duduk. Di balik pohon besar beberapa meter dari pos 3, Imin berdiri di dekat semak-semak, bersiap buang air sambil tetap menyalakan senter kecil di tangannya. Udara dingin menusuk kulitnya, dan hutan di sekitarnya terasa sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berdesir, hanya kesunyian. Saat sedang buang air, entah kenapa, rasa tidak enak mulai menyelimutinya. Perasaan seolah sedang diperhatikan. Bulu kuduknya perlahan berdiri, dan saat dia menoleh ke samping, dia tersentak. Di balik bayangan pepohonan, ada sesuatu yang berdiri. Sosok samar terbungkus kain putih lusuh. Wajahnya gosong, matanya kosong, tapi seolah sedang menatapnya langsung. Itu adalah pocong. Tanpa sempat berpikir panjang, Imin langsung lari terbirit-birit, bahkan tanpa menyelesaikan buang airnya. Langkahnya terburu-buru, nafasnya tersengal. Dia hampir terjatuh saat kembali ke tempat Bagas dan Ferry. "Min, kamu kenapa?" seru Ferry yang kaget melihat Imin datang dengan wajah panik. Imin masih terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya, meskipun udara di sekitar mereka sangat dingin. "Kita nggak bisa tetap di sini, Gas. Fer, kita harus turun sekarang juga." Suaranya gemetar. Bagas dan Ferry saling berpandangan.
Mereka tahu kondisi Imin sedang tidak stabil, tapi di sisi lain, bermalam di pos 3 memang sudah tidak terasa nyaman. Tanpa banyak bertanya, Bagas segera membuang air yang belum mendidih dan memasukkan kembali kompor portable ke dalam tasnya. "Oke, kita turun sekarang," katanya dengan cepat. Ferry juga langsung merapikan barang-barangnya. Mereka mengikat jaket lebih erat, menyalakan senter, dan berjalan turun secepat mungkin. Langit benar-benar gelap, hanya diterangi sinar bulan yang samar-samar. Saat perjalanan turun, langkah mereka terburu-buru, tapi tetap berhati-hati karena jalur semakin licin akibat embun malam. Imin berjalan di tengah, diapit oleh Bagas di depan dan Ferry di belakang. Mereka tidak banyak bicara, hanya fokus berjalan. Namun, tanpa mereka sadari ada sesuatu yang mengikuti mereka. Di belakang, di antara bayangan pepohonan, sesuatu yang terbungkus kain lusuh terus melayang, seolah tidak ingin kehilangan mereka. Pocong itu mengikuti mereka. Ferry yang berjalan di belakang mulai merasa ada yang janggal. Setiap beberapa langkah, dia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di pinggir pandangannya. Seperti ada sesuatu yang melayang dan mendekat. Namun, setiap kali dia menoleh ke belakang tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan hutan yang sunyi. Di depan, Bagas yang memegang senter juga mulai merasakan ada yang aneh. Setiap kali dia menyorotkan senter ke depan, bayangan mereka bertiga memanjang ke tanah. Namun, di beberapa momen, dia melihat bayangan keempat. Sebuah bayangan yang tidak berasal dari mereka. Bayangan yang melayang, pelan, dan mendekat. Bagas langsung menghentikan langkahnya. Bentar, berhenti dulu," katanya tiba-tiba. Imin dan Ferry ikut berhenti. "Kenapa, Gas?" tanya Ferry. Bagas menelan ludah. Suaranya berat saat menjawab. "Aku ngerasa kita nggak sendirian." Imin dan Ferry langsung merinding. Mereka bertiga diam di tempat. Hanya ada suara nafas mereka yang terdengar di udara dingin. Dan saat itu juga, terdengar sesuatu jatuh dari atas pohon. Bruk. Dan apa yang mereka lihat membuat jantung mereka hampir berhenti. Di bawah sorotan senter, di antara akar pohon besar di pinggir jalur, terlihat sosok pocong itu sedang duduk menunduk. Suaranya lirih, seperti menangis. Kain kafannya penuh tanah dan sobek di beberapa bagian. Dan perlahan-lahan, dia mulai mengangkat wajahnya ke arah mereka. Wajahnya gosong, hitam, dan membusuk. Matanya kosong, dan tiba-tiba dia menyeringai. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berlari sekuat tenaga. Imin yang tadi terasa lemas, sekarang tidak peduli lagi dengan tubuhnya. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, lari secepat mungkin dari bungkusan itu. Bagas berlari di depan, menyorotkan senter ke jalur di bawah mereka. Ferry berada di belakang, sesekali menoleh ke belakang dengan nafas tersengal. Di belakang mereka, terdengar suara aneh. Suara seperti seseorang menghela nafas panjang, tapi dengan nada yang tidak wajar. Seolah-olah makhluk itu menikmati ketakutan mereka. Namun, secepat apapun mereka berlari, jalur gunung tetap menjadi musuh mereka. Jalur menurun ini cukup curam dan dipenuhi batu-batu licin. Bagas hampir saja tergelincir jika tidak sempat berpegangan ke batang pohon di sampingnya. Imin pun mulai merasa kakinya berat, tapi dia tidak berani berhenti.
Langkah mereka semakin terburu-buru, nafas semakin berat. Hanya suara detak jantung, hembusan nafas, dan desir langkah kaki di tanah yang terdengar di telinga mereka. Namun, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Setelah merasa cukup jauh dari tempat tadi, Ferry tiba-tiba berhenti. Berhenti dulu, berhenti. Serunya dengan nafas terengah. Bagas dan Imin ikut berhenti, masing-masing berusaha mengatur nafas mereka. Imin langsung berjongkok, mencoba menenangkan dirinya yang mulai gemetar. Bagas berdiri dengan tangan bertumpu di lututnya. Senter dia genggam sedikit bergetar. Tarik napas dalam-dalam. Tenang dulu. Kalau kita panik terus, kita bisa jatuh, kata Ferry dengan suara masih tersengal. Mereka bertiga mencoba mendengarkan sekeliling. Sepi, sangat sepi. Hanya suara daun yang bergesek karena angin dan gemerisik serangga malam. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara aneh. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagas akhirnya berbicara, suaranya masih gemetar. Kamu yakin pocong itu masih ada? Tanyanya pelan. Imin menelan ludah. Aku nggak tahu, tapi rasanya kayak dia ngikutin kita. Ferry mengepalkan tangan. Aku juga ngerasa gitu, tapi sekarang nggak ada suara apapun. Kita diam dulu. Kalau masih aman, kita turun pelan-pelan. Mereka mengangguk, berusaha menenangkan diri di tengah hutan yang gelap ini. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Tiba-tiba, dari arah jalur di belakang mereka, terdengar suara langkah. Pelan dan menyeret, seperti sesuatu yang mendekat perlahan. Namun, tidak terlihat apapun, hanya gelap. Setelah kejadian mengerikan tadi, mereka memutuskan untuk tetap tenang dan berjalan seperti biasa. Tidak ada lari terbirit-birit atau teriakan panik. Mereka sepakat untuk tidak mempedulikan apapun yang membuat mereka takut. Tidak menoleh ke belakang, tidak membicarakan hal-hal aneh. Hanya fokus pada satu hal, yaitu turun dengan selamat. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 2. Di sana ada sebuah bangunan kayu kecil untuk berteduh. Mereka bertiga langsung menjatuhkan diri di atas tanah, duduk dengan nafas masih tersengal. Mereka sangat lelah. Hembusan angin di pos 2 terasa lebih hangat dibandingkan di atas tadi. Di sini, ketegangan mulai mereda. Tanda-tanda pocong itu sudah tidak terasa lagi. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada perasaan diikuti. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Namun, rasa penasaran tetap mengganjal di benak mereka. Kita ini kenapa sih? Kenapa bisa ngalamin yang kayak gituan? Tanya Bagas sambil mengusap wajahnya. Ferry mengangkat bahu, dia juga bertanya-tanya. Bagas selalu menoleh ke Imin. Min, tadi kamu yakin gak buang air di tempat yang salah? Imin menggeleng cepat. Enggak, aku milih tempat yang biasa aja. Jauh dari jalur, gak deket pohon besar, gak deket batu aneh. Pokoknya aman. Bagas mengangguk, lalu berpikir sebentar. Kalau gitu, apa ada di antara kita yang bawa sesuatu? Jimat, pusaka, atau benda aneh? Tanyanya lagi. Ferry langsung menggeleng. Aku gak bawa apa-apa. Kamu juga kan, Gas? Iya, aku juga gak ada, jawab Bagas. Saat itu, Imin tiba-tiba terdiam. Mendadak dia teringat sesuatu. Ada satu benda yang dia bawa. Benda itu mungkin penyebab semuanya. Imin merasakan dadanya berdebar lebih kencang. Dia menggigit bibirnya pelan dan merasa bersalah. Namun,
dia tidak ingin mengatakan apapun pada Ferry dan Bagas. Tidak sekarang. Dia takut. Takut kalau teman-temannya akan menyalahkannya. Takut kalau mereka malah makin panik dan makin ketakutan. Jadi dia memilih untuk diam, menyembunyikan rahasianya sendiri. Ferry tidak menyadari perubahan ekspresi Imin. Dia meneguk air dari botolnya, lalu berkata, "Ya udah, kalau emang bukan karena kita buang air sembarangan atau bawa sesuatu, mungkin kita cuma apes aja. Bisa jadi emang ada penghuni di pos 3 yang gak suka kalau kita nginep di situ." Bagas mengangguk. "Iya, bisa jadi. Yang penting kita udah jauh dari sana sekarang." Imin hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan pikirannya. Dia berharap semuanya bisa berakhir sampai di sini, tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya dia bawa, tanpa ada yang tahu kalau mungkin sesuatu itu masih mengawasi mereka. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Kali ini langkah mereka sedikit cepat. Mereka hanya ingin segera keluar dari gunung ini dan sampai di base camp dengan selamat. Namun, meskipun mencoba bersikap biasa, rasa takut belum sepenuhnya hilang, terutama bagi Imin. Imin semakin merasa bersalah. Dia sudah yakin kalau semua gangguan ini berhubungan dengan benda yang dia bawa. Namun, dia tidak bisa membuangnya. Tidak berani, karena benda itu adalah milik keluarganya. Dan jika dia membuangnya begitu saja, mungkin akan ada konsekuensi lain yang lebih buruk. Jadi dia memilih diam, tetap membawa benda itu, meskipun hati kecilnya terus berteriak. Ketika mereka mulai mendekati pos 1, tiba-tiba, "Kampret!" Ferry yang berjalan di depan berteriak kaget dan mengumpat. Bagas dan Imin langsung terkejut. "Kenapa, Fer?" tanya Bagas dengan panik. Ferry masih diam, matanya menatap tajam ke arah pepohonan di sisi jalur. Nafasnya memburu. "Aku tadi lihat sesuatu," katanya dengan suara pelan. "Sesuatu apaan?" tanya Bagas lagi. Ferry menelan ludah, lalu dia berkata, "Aku gak yakin, tapi tadi aku lihat ada sesuatu yang terbang di antara pohon." "Terbang?" tanya Bagas. "Iya, terbang, samar-samar, warnanya putih, kayak kain yang melayang gitu. Sekilas sih, tapi bentuknya kayak pocong." Hening. Ketiganya langsung terdiam. Udara tiba-tiba terasa dingin. Angin berembus pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Imin menunduk. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Maksudmu, pocong itu masih ngikutin kita?" gumam Bagas dengan pelan. Ferry menghela nafas panjang, lalu mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Ayo guys, kita nggak usah berhenti lagi. Udah deket pos 1 nih. Dari situ bentar lagi bisa sampai di base camp." Bagas mengangguk, tapi Imin hanya diam. Dia tidak ingin berkata apa-apa, karena dia tahu semua ini terjadi gara-gara dirinya, gara-gara benda yang dia bawa. Imin menggenggam erat tali tasnya. Dia ingin membuang benda itu, tapi tidak bisa. Tidak semudah itu. Dia takut. Bukan takut karena pocong itu, tapi takut akan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar membuang benda ini. Benda ini milik keluarganya, dan dia tidak tahu konsekuensinya jika menyingkirkan benda itu begitu saja. Dia hanya bisa diam dan berharap makhluk itu tidak mengikuti mereka sampai di bawah. Setelah kejadian tadi, mereka terus berjalan dengan waspada, berharap tidak melihat sosok itu lagi. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik di sekeliling mereka. Mereka mencoba fokus mengalah, meskipun pikiran masih dipenuhi ketakutan.
Saat akhirnya tiba di pos 1, mereka menghela nafas lega. Mereka berhenti sebentar untuk minum, mencoba menenangkan diri. Namun, pembicaraan mereka tetap berputar pada kejadian tadi. Gila, ini pertama kalinya aku ngalamin yang kayak beginian pas naik gunung, kata Bagas sambil mengusap wajahnya. Ferry mengangguk. Sama, biasanya ya paling cuma suara-suara aneh atau perasaan gak enak. Tapi kali ini kita beneran lihat. Imin masih diam, pikirannya masih dipenuhi kegelisahan. Benda itu, benda yang dia bawa, bisa jadi itu penyebab semua ini. Tapi dia masih belum siap mengaku. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan turun. Ferry bergantian berjalan di depan, sementara Imin di tengah dan Bagas di belakang. Langkah mereka lebih cepat dari sebelumnya. Mereka ingin segera keluar dari gunung ini. Namun, lagi-lagi sesuatu terjadi. Ferry tiba-tiba berhenti. Bagas dan Imin hampir menabraknya dari belakang. "Kenapa, Fer?" tanya Bagas. Ferry tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang. Kemudian, dengan suara pelan tapi tegas dia berkata, "Setelah ini, jangan ada yang nengok ke kanan, apapun yang terjadi." Jantung mereka langsung berdetak kencang. Mereka tidak bertanya apa-apa, tapi Imin dan Bagas tahu ada sesuatu di kanan mereka. Mereka mencoba tetap berjalan seperti biasa, tapi langkah mereka terasa lebih berat. Dada mereka terasa sesak karena menahan rasa takut. Apa yang Ferry lihat? Kenapa mereka tidak boleh menoleh? Pikiran mereka kacau, namun mereka tetap mengikuti perkataan Ferry. Jangan lihat ke kanan. Saat langkah mereka tepat di samping area yang dimaksud, Bagas yang berjalan di belakang tiba-tiba tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia melirik, dan saat itu juga jantungnya nyaris berhenti. Di atas batu besar sekitar 10 meter dari jalur, sosok itu duduk. Pocong, terbungkus kain putih kotor, kusut, dengan wajah gosong seperti terbakar. Dia tidak bergerak, hanya duduk dengan tenang. Namun, matanya menatap langsung ke arah Bagas. Dan yang lebih mengerikan, dia menyeringai. "Kampret!" Bagas berteriak keras. Dia langsung berlari sekuat tenaga, ketakutan luar biasa. Refleks, Ferry dan Imin juga ikut berlari, meskipun mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak peduli. Mereka hanya tahu Bagas melihat sesuatu. Dan jika Bagas sampai berteriak seperti itu pasti bukan sesuatu yang bagus. Langkah mereka semakin cepat, nafas terengah-engah. Dada sesak karena terus berlari menuruni jalur berbatu. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, hanya terus berlari. Sampai akhirnya, di kejauhan terlihat cahaya dari base camp. Mereka tahu, mereka hampir sampai. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka tiba di base camp. Mereka menghela nafas panjang, merasa lega yang luar biasa. Base camp malam itu sangat sepi, hanya ada satu penjaga, seorang pria parubaya yang duduk di teras sambil menikmati kopi. Matanya melirik mereka dengan sekilas, melihat wajah-wajah lelah dan ketakutan. Namun, dia tidak bertanya apa-apa. Seolah sudah paham bahwa pendaki yang turun di malam hari sering membawa cerita yang tidak ingin mereka ceritakan. Ferry menghampiri petugas dan meminta izin untuk istirahat di dalam bangunan base camp. Mereka tidak menceritakan apa yang terjadi, hanya ingin segera beristirahat dan menghangatkan diri.
Petugas itu mengangguk pelan. "Silakan, istirahat aja dulu. Ini ada selimut tambahan kalau kedinginan." Bagas mengambil selimut itu dan mengucapkan terima kasih, lalu segera masuk ke dalam bangunan bersama Ferry dan Imin. Di dalam, suasana terasa jauh lebih nyaman. Tidak ada lagi udara dingin yang menusuk. Tidak ada lagi suara aneh dari pepohonan. Namun, ketegangan masih terasa. Mereka masih merasa belum sepenuhnya aman. Seakan sesuatu masih mengawasi mereka dari luar. Imin terdiam dan menggigil pelan. Dia demam. Sejak tadi, tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum oleh dingin yang tidak biasa. Ferry dan Bagas langsung membuatkan teh hangat, berharap bisa sedikit membantu. Bagas menyodorkan gelasnya. "Minum dulu, Min, biar anget." Imin menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Seteguk demi seteguk, dia menelan cairan hangat itu, berusaha menenangkan diri. Malam semakin larut. Mereka terbaring di lantai berselimut tebal. Meski berada di dalam ruangan, mereka masih bisa merasakan kehadiran sesuatu. Entah hanya sugesti atau memang nyata. Tapi mereka tahu sosok itu masih ada, masih mengawasi. Namun setidaknya di sini mereka merasa lebih aman. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh ketakutan, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Pagi itu, mereka bersiap untuk pulang ke Jogja. Imin masih demam, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemas. Ferry memutuskan untuk membonceng Imin, sementara Bagas berkendara sendiri. Mereka menempuh perjalanan dengan hati-hati. Sesekali berhenti untuk memastikan Imin masih kuat di atas motor. Sesampainya di rumah, Imin langsung beristirahat penuh. Tubuhnya terasa panas dingin, dan sore harinya dia pergi berobat ke dokter. Namun anehnya, demamnya tidak kunjung sembuh. Biasanya kalau hanya demam kelelahan setelah pendakian, cukup 1 atau 2 hari saja sudah pulih. Tapi ini, hingga hari ke-6 Imin masih terus terbaring lemas. Di hari ke-7, Ferry dan Bagas akhirnya memutuskan untuk menjenguk Imin. Saat tiba di rumahnya, Imin sudah terlihat lebih baik. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi senyumnya sudah kembali. Di ruang tamu, mereka duduk santai menikmati cemilan yang disajikan oleh Ibu Imin. Obrolan pun mengalir, dan akhirnya mereka membahas kejadian horor di Gunung Sumbing. Imin menghela nafas pelan, wajahnya sedikit ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk berkata, "Mungkin semua kejadian itu gara-gara aku." Ferry dan Bagas saling pandang. "Maksudnya?" tanya Bagas. Imin menelan ludah. "Sebenarnya aku bawa sesuatu waktu itu, benda dari rumah. Mungkin itu yang bikin kita ngalamin kejadian aneh." Ferry langsung bersandar ke belakang. "Benda apa, Min?" tanyanya dengan nada serius. Imin terdiam sesaat, namun akhirnya dia menggeleng pelan. "Aku gak bisa bilang sih, tapi intinya aku kapok. Aku janji gak akan bawa benda itu ke gunung lagi." Bagas dan Ferry sempat kesal. "Kenapa gak dari awal aja kamu bilangnya, Min?" ujar Bagas. "Kita hampir mati ketakutan gara-gara benda yang kamu bawa," tambah Ferry. Imin tertunduk dan merasa bersalah. Maaf, beneran aku gak nyangka bakal kayak gini." Suasana sempat hening, namun akhirnya mereka tertawa bersama. Mereka mengingat bagaimana Bagas berteriak histeris saat melihat pocong.
Bagaimana mereka lari tanpa arah, dan bagaimana mereka merasakan kehadiran sesuatu, bahkan saat sudah ada di base camp. Meskipun kejadian itu sangat mengerikan, pada akhirnya mereka selamat, dan mereka tahu ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nah, itu tadi adalah sebuah pengalaman horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.